Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia memiliki kedudukan yang berbeda-beda di sisi Allah, begitupun para kekasihnya. Kekasih Allah itu yang biasa disebut dengan waliullah, ada juga derajat para nabi hingga rasul. Kesemua itu adalah kedudukan yang agung di sisi Allah, dan Allah lah sendirilah yang memilih kekasih-kekasihnya, bukan dari upaya manusia itu. Kesemua itu adalah hak Allah sebagai Tuhan, dan itu bersifat mutlak. Mari simak video penjelasannya berikut. Saksi Imaji. Orang-orang hamba-hamba Allah yang lebih dicinta Allah ini namanya wali. Ya, jamaknya, bentuk jamaknya aulia. Kalau satu waliullah, kalau aulia artinya para wali-walinya Allah. Allah sebutkan dalam Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Kata Allah, ketahuilah sesungguhnya orang-orang para kekasih Allah, para wali-walinya Allah, la khawfun alaihim, gak punya rasa takut. Di hati mereka gak ada rasa takut kecuali kepada Allah. Rasa takut sama makhluk, rasa takut sama manusia, rasa takut sama keadaan nggak ada. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan mereka tidak pernah bersedih kecuali karena Allah. Sedihnya karena takut nggak dapat ridhonya Allah. Sedihnya karena mereka takut nggak dapat ampunan Allah. Itu yang mereka sedihkan. Tapi urusan dunia, duit hilang, sedih nggak sedih? Biasa aja. Suami hilang, nggak bisa dibandingin ya sama uang ya. Jadi teman-teman saudara sekalian, nah ini nih para aulianya Allah Subhanahu wa taala, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka nggak punya rasa takut, mereka nggak pernah bersedih hati. Hati mereka sudah mereka persembahkan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para wali-walinya Allah. Nah, Bu, para wali-walinya Allah ini juga ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang paling dicinta se-Kecamatan Sindang. Ibarat kata nih, ada gitunya. Ada wali yang paling dicinta, hambanya Allah yang paling dicinta se-Indramayu. Ada walinya Allah yang Allah SWT paling cinta se-Jawa Barat. Ada walinya Allah yang Allah paling cinta se-Jawa, sepulau Jawa. Ada walinya Allah yang Allah SWT paling cinta se-Indonesia. Dan selalu ada di setiap zaman yang namanya wali kutub. Apa tuh wali kutub? Pimpinan para wali. Pimpinan para wali. Nah, kutub ini juga ada kutub-kutub yang beberapa orang, kayak ibarat raja tuh Bu, ada raja kan satu negara masing-masing ya Bu ya. Nah, ibu-ibu sekalian, ada namanya Qutbul Aqtab. Apa tuh kalau Qutbul Aqtab? Pimpinan para wali-wali kutub. Itu satu. Setiap zaman satu. Dia dilengserkan digantikan yang lain. Dia dilengserkan digantikan yang lain. Terus seperti itu ibu-ibu sekalian. Nah Bu, wali-wali kutub, wali kutub itu berarti wali yang paling tercinta di zaman tersebut. Gitu ya Pak ya. Sekarang zaman ini siapa Ustazah? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Kenapa Ustazah nggak tahu? Karena saya bukan wali. Ada istilah la ya'riful wali illa wali. Nggak tahu wali kecuali dia wali juga. Jadi ibu-ibu jangan sok-sokan. Dia tuh mukanya bercahaya tuh, saya rasa dia wali. Kamu belum bisa ngerti yang mana yang wali, yang mana yang pakai bedak yang bagus. Nggak tahu kamu. Jadi nggak usah sok-sokan ngasih hukum orang. Ih, mukanya dia gelap banget ya. Kayaknya dia tuh banyak dosanya tuh. Kita ini bukan diutus sama Allah sebagai hakim yang mengomentari atau menghakimi orang lain, akan tapi kita semuanya adalah mahkumin, orang-orang yang dihakimi, yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakimnya cuma satu, namanya
Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Gitu katanya Allah Subhanahu wa taala. Bu ya. Ibu-ibu sekalian, lah kalau gitu Ustazah, kalau kita nggak tahu siapa wali, berarti kita nggak bisa tahu juga dong walinya Allah itu siapa-siapa aja. Oh, tahu kita. Kita tahu kadang-kadang siapa para walinya Allah Subhanahu wa taala dengan diberitahu oleh wali yang lain. Gitu ya. Kayak ibu-ibu pasti kalau disebut wali, ibu tahu semua dah. Wali Songo. Ya, Bu ya. Wali Songo itu 9 wali yang ada di Pulau Jawa, dari Cirebon sampai ke Surabaya, paling ujung Surabaya tuh kan. Ada 9 wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang hidup satu zaman, saling berkawan, saling berteman satu sama lain, menghidupkan agama Islam, dan mereka datang dari negara tempat di mana saya hampir 5 tahun belajar. Mereka tuh semua wali Allah 9 yang ada di sini tuh, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Giri, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Kudus. Syekh Maulana Malik Ibrahim masuk gak ya? Masuk ya? Nah, kemudian Sunan Ampel, Sunan Bonang. Nah, ini wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang 9 ibu-ibu sekalian. Itu mereka semuanya adalah keturunan dari Al-Faqihil Muqaddam yang tadi saya sebutkan namanya. Tumal Faqih apa tadi itu? Yang di depan itu? Itu semuanya adalah keturunan beliau tuh. Keturunan Tumal Faqih Jadduna wa banihi Dukhrona. Itu Al-Faqihil Muqaddam adalah kakek moyangnya semua 9 wali songo yang ada di Indonesia ini ya Bu, yang ada di Pulau Jawa. Karena mereka semua adalah orang-orang yang nasabnya nyambung sama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keturunannya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib atau Sayyidina Husain bin Fatimah, putri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada wali yang semua orang tahu kalau dia adalah wali dan dia bilang bahwa si itu tuh wali, si itu tuh wali. Ah, kita percaya. Kenapa gitu? Karena la ya'riful wali illa wali. Enggak tahu wali kecuali dia juga seorang wali. Nah, biasanya Bu, wali itu kalau yang atas tahu siapa wali-wali yang ada di bawahnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, walinya Allah itu kan ada urutan-urutannya nih. Yang bawah tuh Bu, nggak tahu siapa aja yang ada di atasnya. Tapi yang di atas tahu siapa aja wali-wali yang ada di bawahnya. Asal ketemu aja udah langsung tahu gitu. Oh, ini dia wali nih. Oh, dia wali nih. Kelihatan Bu, muka-mukanya tuh kelihatan. Gitu. Ibu jangan kira muka ibu tuh nggak memperlihatkan amal perbuatan ibu. Iya, saya sih nggak lihat. Tapi kalau ibu ketemunya sama wali-walinya Allah, ibu-ibu sekalian, banyak di antara mereka yang ngelihat mukanya kita nih kelihatan semua amal perbuatan kita. Isi hati kita kelihatan semua, Bu. Itu kalau ketemu yang kayak begituan rada-rada malu, serem sih enggak ya Bu ya? Karena mereka tuh nggak bakalan yang kamu temennya setan, nggak ada tuh, nggak kayak gitu mereka. Semuanya orang-orang yang rahmat hatinya, isi hatinya rahmat. Kalaupun ngelihat yang buruk-buruk dari kita pasti didoain gitu. Cuman malu, itu ya Allah, ini dilihatnya kayak gimana. Wali itu Bu ada akdul wilayah, ada pengangkatan wali, sama kayak jangankan presiden, gubernur, bupati, orang RT, RW aja ada pengangkatannya, betul nggak? Orang lurah aja ada pemilihannya, terus ada pengangkatannya. Waliullah juga seperti itu Bu. Dan Sayyidil Umar bin Hafid mengatakan, guru saya mengatakan bahwasanya ma'ukidal wilayah illa fi jawfil layl. Kewalian itu seringkali dilaksanakan pelantikannya pada sepertiga malam terakhir. Yang model-modelnya sepertiga malam terakhir kebanyakannya tidur, udah nggak usah ngarep jadi wali.
Wali murid aja. Ya, wali murid aja. Yang model kayak kita-kita nih, yang kalau misalnya sehari tahajud, 2 hari tahajud, seminggu libur, seminggu ketiduran. Nah, tuh yang begitu-begitu tuh, yang kadang bangun, kadang ketiduran, dah nggak usah ngarep jadi wali. Kita istiqomah aja jadi hamba Allah, mudah-mudahan hamba yang solehah. Amin. Mudah-mudahan hamba yang nggak dimurka sama Allah. Amin. Mudah-mudahan hamba yang selamat hidup dunia akhirat. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang mendapatkan keberkahannya para wali. Amin. Kebanyakan diadakan pelantikannya tuh pada jawfil lail, pada sepertiga malam terakhir gitu ya. Dan itu ada pelantikannya. Jadi kalau kamu ngerasa nggak pernah dilantik, ya nggak usah ngerasa-ngerasa. Orang jadi dokter aja ada wisudanya loh, Bu. Ada pengangkatannya kan begitu ya. Nah, apalagi jadi walinya Allah, ada pengangkatannya. Ini ada satu cerita dari Sayyidina Nu'man, ya, atau yang biasa dikenal dengan panggilan Abu Hanifah alaihi ridwanullah. Waktu itu Abu Hanifah tuh, Bu, adalah seorang ustadz, tapi belum jadi imam besar. Imam Abu Hanifah belum, orang memanggilnya sebagai Imam Abu Hanifah. Tapi seorang ustadz laki-laki, ya laki-laki ya. Kalau perempuan kan ustazah. Seorang ustadz yang soleh, yang suka dakwah, suka ngajar, suka ilmunya banyak, hatinya lembut, dan orangnya sangat hati-hati, sangat takwa. Imam Abu Hanifah tuh pedagang. Selain beliau seorang ustadz, beliau juga seorang pedagang. Yang didagangin urusan-urusan tekstil, tar baju gitu ya, baju bas seringnya. Baju bas tuh baju gamis laki-laki tuh. Itu yang didagangin Imam Abu Hanifah. Pernah Imam Abu Hanifah dagang baju bas 100 potong, diserahkan kepada satu wakil, satu agent gitu ya, satu agen gitu, kasihin ke agennya. Dia bilang, tolong jualin baju saya ini 100. Misalnya dia tinggalnya di Indramayu, ada agennya tuh di Cirebon misalnya gitu ya, nih jualin baju saya nih 100 potong, tapi kamu harus inget nih ada 1 baju, 2 baju yang ada cacatnya. Dikasih lihat sama Imam Abu Hanifah. Jadi kalau jualan nih kamu harus terangin nih aib-aibnya, cacatnya harus kamu terangin, nggak boleh enggak. Dia bilang baik ya. Dia jual, habis itu kemudian dapat seminggu 2 minggu, datang lagi ke Imam Abu Hanifah. Alhamdulillah Imam, bajunya laku keras. Sekarang semua bajunya udah terjual. Imam Abu Hanifah langsung nanya, gimana? Yang ada cacatnya 2 itu udah kamu terangin belum waktu orangnya beli? Ya ampun lupa, soalnya orangnya belinya kodian, banyak orang belinya tuh nggak satu gitu, tapi sekodi gitu, jadi saya lupa Imam mau nerangin. Wah, kata Imam Abu Hanifah, berarti ini duit ini ada syubhatnya. Saya nggak mau menerima sepeser pun, semodal-modalnya sedekahkan buat orang Islam. Semodalnya aja nggak mau diterima sama Imam Abu Hanifah. Itu padahal 2 dari 100 potong. 2 dari 100 potong. Dan padahal aibnya tuh baju, cacatnya itu bukan barang gede gitu, barang kecil aja gitu. Segitu hati-hatinya Imam Abu Hanifah alaihi ridwanullah. Imam Abu Hanifah kalau ada orang utang sama Imam Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah takut mengambil kemanfaatan dari orang tersebut atau kelebihan dari hutangannya, sebab kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua hutang yang mendatangkan kelebihan atau kemanfaatan itu hitungannya adalah riba. Jadi Imam Abu Hanifah kalau ada orang punya hutang sama Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah bahkan gak mau jalan di bayangan rumahnya orang itu. Panas-panas nih kan ada bayangannya nih. Matahari kan kalau udah kayak gini nih kan ada bayangannya nih kan, bangunan pasti ada bayangannya. Itu Imam Abu Hanifah biar kepanasan sekalipun mending menjauh dari bayangan rumahnya orang tersebut. Kenapa gitu? Kata Imam Abu Hanifah, takut saya kalau lewat di bayangan rumahnya orang itu, saya dianggap mengambil kemanfaatan dari orang yang saya punya utang sama dia. Hati-hati tingkat langit ke-7 urusan harta. Nggak mau ada harta haram atau syubhat sedikit aja masuk ke dalam hartanya. Wah, ini Allah lihat hatinya Imam Abu Hanifah, segitu jaganya. Allah cintai.
Allah sayangi, Allah angkat. Ada satu orang soleh di kampungnya Imam Abu Hanifah. Satu waktu malam-malam dia tidur, dia ngimpi. Dia ngimpi kayaknya nih langit kebuka. Dia ngelihat langit nih kebuka. Atap rumahnya kebuka, langit kebuka. Dia kayak ngelihat ke atas, naik terus semuanya kebuka sampai di langit yang paling atas. Dia lihat di sana lagi ada pesta. Lagi ada acara. Acara apa nih? Banyak banget orang di sana. Laki-laki semua pakai baju putih-putih gitu ya, pakai peci semua putih-putih. Dia bilang ada apa nih? Dia nanya gitu sama orang di situ. Ini ada apaan sih? Pelantikan. Dia maju terus dilihat beneran Bu, ada pelantikan. Ada orang duduk di satu kursi, kemudian dipakaikan imamah. Dia liatin yang pakai imamah Nabi besar Muhammad. Yang memakaikan imamah. Tahu imamah surban? Jadi ada orang lagi disurbanin, dipakein surban sama Nabi besar Muhammad. Nabi kemudian mengatakan, anta sahib hadzal waqt. Kamu adalah walinya Allah, pimpinan pada waktu ini, pimpinan para wali pada zaman sekarang. Kamu adalah pimpinan para wali pada zaman sekarang. Dia liatin siapa situ. Pas dia lihat ternyata Ustadz Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah diangkat jadi wali, kutubnya zaman sekarang. Dia kebangun dari tidurnya sambil deg-degan, ya Allah, Imam Abu Hanifah nih beneran. Besok paginya dia hadir di pengajiannya Ustadz Abu Hanifah. Dalam satu majelis ada pengajiannya Ustadz Abu Hanifah ngajar fikih. Dia deg-degan lihat sama Abu Hanifah gitu kan. Dia nih pengen cerita gitu, cerita apa nggak cerita ya? Itu nggak boleh diceritain depan umum hal-hal yang seperti itu gitu kan. Jadi dia pikir udah deh nanti habis selesai majelis saya nanti baru gitu akan deketin kepada Imam Abu Hanifah, baru nanti saya akan ceritakan, Imam saya dapat bisyarah nih tadi malam saya ngelihat ada langit kebuka, ternyata engkau dilantik nih sebagai waliullah sama Rasulullah yang pakaian surban Rasulullah gitu. Pengen dia mau cerita gitu sama Imam Abu Hanifah. Imam Hanifah lagi tengah-tengah ngajar, terus Imam Abu Hanifah ngelihat dia, panggil ya fulan ta'al. Orang itu datang, ini Imam Abu Hanifah belum jadi imam ya waktu itu ya, sekali lagi baru jadi ustadz pada waktu tersebut. Padahal saya Imam Abu Hanifah dibisikin, jangan cerita-cerita mimpi kamu tadi malam sampai saya mati. Kalau udah saya mati terserah dah, tapi selagi saya hidup saya haramkan kamu untuk menceritakan mimpi kamu tersebut pada siapapun. Masya Allah. Dia langsung yang Masya Allah. Berarti kan artinya kejadian tadi malam itu benar-benar terjadi kepada Imam Abu Hanifah. Wali Allah itu adalah manusia pilihan, tingkatannya pun berbeda-beda. Maka begitulah orang-orang yang di dalam hatinya selalu mengingat dan takut kepada Allah semata, maka sangat pantas mereka memiliki kedudukan yang mulia. Keridhoannya dalam hidup, sabar atas musibah, sampai diuji dengan harta dan keluarga semakin membuat mereka bertambah ketaatannya kepada Allah. Maka sangat pantas Allah memilih mereka menjadi kekasihnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.